Sehat rohaninya, sehat kantongnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mulia, saya teringat dengan seorang ahli tafsir bahwa mayoritas kaum bapak ini disebut dengan Mr. Silent. Bang Gedur masih apa? Mr. Silent. Apa artinya silent? Diam, silent. Jadi kita ini kaum bapak oleh beberapa mufassir disebut dengan Mr. Silent. Adalah orang yang diam. Ya. Apa contohnya? Anak kita, walaupun kita mungkin yang nyari duit, mintanya sama kita pak mamanya. Banyak kan mamanya, ya. Mak minta duit. Ya, padahal nyari babanya, ya. Betul Bang, betul itu ya. Banyak kan anak sama mamanya lebih dekat dibanding kita. Padahal mungkin sama kita seharusnya mintanya. Anak-anak lebih dekat mungkin sama mamanya dibanding kita. Karena kita suka salah dalam persepsi memahami tanggung jawab sebagai ayah bunda. Mana contohnya? Kita sering bilang kepada istri kita mungkin, itu bocah urusin ya bu, begitu kira-kira. Ayah mah bagiannya nyari duit, begitu kira-kira. Ayah bagiannya nyari duit, jadi bagian bocah bagaimana makan, jajannya, ibulah urusannya. Sehingga kita membatasi, bahkan mungkin istri kita batasi. Nah, kalau bapak baru pulang kerja, lu jangan deketin dulu. Ya, apalagi wajahnya serem. Tanggal 2 begini, jangan deketin. Takut kena semprot. Ya, atau mungkin dengan bahasa yang lain. Nah, kalau bapak pulang kerja jangan deketin. Ya, masih capek gitu. Atau apa hari libur pun anak. Nah, bapak hari libur jangan banyak tanya dulu. Takut dia mungkin capek mau istirahat. Ya, kenapa? Tadi karena mindset job desk kita begitu kan. Akhirnya untuk istri kita mungkin yang banyak dekat dengan anak kita dan kita kurang dekat sama anak-anak. Sehingga akhirnya boleh jadi seorang pasti bilang kita disebut Mr. Silent. Ayah atau bapak yang sedikit ngomongnya. Padahal sebagiannya kita seorang ayah banyak berdialog dengan anak-anak kita. Mana buktinya? Kita udah bahas dulu ya tentang surah Luqman. Ya, itu seorang ayah ya yang hidup pada zaman Nabi Daud. Namun Allah ungkapkan itu kehebatannya Luqman, seorang ayah dalam menterbiah anaknya. Ya. Ya bunayya aqimis shalah. Kita bahas dulu ya. Hai anakku, dirikan salat. Itu banyak kita udah bahas. Seorang ayah, seorang al-hikmah, bukan seorang nabi, tapi wejangannya ya tarbiyahnya dalam mendidik anak itu diabadikan dalam Al-Quran. Berarti apa? Ayah yang berperan seharusnya kepada putra putri kita. Karena kita adalah pemimpin rumah tangga. Tanpa batasin bahwa kita kerja, kita sibuk, kita capek, itu memang tanggung jawab kita. Ya, bahkan kita sampaikan dulu di pengajian bahwa bagaimana waktu di rumah sahabat itu saya sampaikan dulu, ya, bahwa tidak ada dosa kita yang bisa disebut yang bisa ditebus dengan puasa kita dalam kitab Qur'an. Enggak ada dosa kita yang bisa ditebus dengan salat kita, dengan zakat kita, kecuali dengan nafkah yang kita berikan kepada anak kita. Ya, Bang Ali kemarin ya gitu. Itu bahwa ini kita kerja memang di antara selain tanggung jawab kita sebagai seorang ayah juga akan menghapuskan dosa-dosa kita yang tidak bisa dihapus dengan puasa, sholat, zakat dan lainnya. Maka itulah kelebihan kita. Maka dosa kita insya Allah diampuni dengan kita mencari nafkah. Namun kita pun tidak boleh memungkiri tugas kita sebagai seorang ayah yang sudah Allah gambarkan bagaimana dialognya, caranya itu seorang Luqman kepada putra putrinya. Termasuk apa? Ini tentang Nabi Ibrahim. Di antara kalimat ayatnya yang Allah abadikan dalam Quran adalah ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku, ya. Tahu dasar Nabi Yakub atau Nabi Ibrahim?
Beliau nabi-nabi itu yang menyampaikan tentang tauhid kepada anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Ya, hai anakku, kalau aku wafat, kamu sembah siapa? Itu bagaimana seorang ayah yang khawatir terhadap tauhid, ibadah, akidah anak-anaknya. Nah, begitu prolognya. Maka sekarang kita akan coba membahas sedikit tentang kisah ini, supaya kita tak ada di rumah Sabtu Minggu atau libur punya kisah yang sahih yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Nah begitu, jangan sampai kita ini digolongkan ayah yang Mr. Silent, kagak ada omongannya, nih duit, enggak. Tapi kita ada ungkapan yang baik, yang layak disentuh, diaminkan, bahkan mungkin dicontohkan oleh anak-anak kita sekalian. Jadi nanti beberapa kalangan ulama-ulama, orang-orang saleh, itu nanti kala kita wafat ada namanya manaqib. Manaqib itu menceritakan kebaikan-kebaikan ahli mayit. Jadi bukan hanya manaqib Syekh Saman yang dibaca ya, yang oleh kita ini, tapi manaqib kita, manaqib kisah-kisah kita, seperti kita yang nanti anak cucu kita akan sampaikan tak kala kita wafat. Nah ini, di antara menuju kita memiliki manaqib sebelum kita wafat, nah ini. Nah, kita banyak kisah-kisah dulu yang bisa kita ambil dari para nabi-nabi dari Al-Quranul Karim. Terutama dari sini yang kita bahas adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Begitu ayatnya dalam yang ke-60 ya. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu, mereka mengatakan, sami'na, kami mendengar. Jadi orang-orang Ibrahim ini mendengar ya, masyarakat Nabi Ibrahim mendengar ini. Qalu, mereka berkata, sami'na, mendengar oleh kami, fatan, ada seorang akan pemuda, yadhkuruhum, yang mereka dinamakan, menyebut mereka lahu, kepada mereka Ibrahim, namanya Ibrahim. Qalu ay ba'dhum li ba'd. Jadi ada omongan di antara mereka nih, penyembah berhala nih ya, ba'dhum li ba'din, di antara mereka, sami'na yadhkuruhum ayya'inuhum, yang menyebutkan mereka namanya Nabi Ibrahim. Lalu ayat yang ke-61-nya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim. Jadi tak kala mereka tahu nih yang menghancurkan berhala-berhala kaum Ibrahim. Jadi tak kala mereka sedang asyik di luar ya, mungkin bersundagura dalam beribadah di luar, ini Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala ini penduduknya itu. Lalu kampaknya ditaruh di berhala yang paling gede. Begitu kalau kita dengar kisah dulu ya. Nah, jadi ini mereka semuanya lagi di luar rumah ibadahnya. Ini Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya nih kaumnya. Ya, lalu kampaknya ini digantungkan di berhala yang paling gede. Ya, nanti kita lihat bagaimana kenapa Ibrahim menggantungkan yang gede. Begitu. Maka tak kala mereka masuk ke rumah ibadah mereka ini, mereka kaget karena berhala-berhalanya dihancurkan. Sama nih kira-kira nih. Iya begitu. Ini siapa nih yang punya gawean begini? Begitu. Siapa nih kayak begini nih? Begitu. Maka mereka menyangka orang yang begini yaitu Ibrahim. Singkat cerita, maka mereka manggil Ibrahim. Manggil Nabi Ibrahim. Dan Allah balikan ungkapan ini dalam ayat 61-nya. Qalu a anta fa'alta hadza. 63 ya. 61-nya qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu, mereka berkata, fa'tu, hadirkan bihi kepadanya ala a'yunin nas, kepada manusia, hadirin sekalian. Kita kala tahu Ibrahim, maka diminta oleh penguasa ini untuk manggil Nabi Ibrahim. Zahiran, jelas, a'yunas, terang benerang, kita panggil tuh orangnya. Kalau bahasa kitanya mungkin kita panggil tuh orangnya, wujudnya mana tuh Ibrahim, begitu. Mungkin ada belum kenal kali, begitu.
Ya, apa tujuannya? La'allahum yashhadun, agar mereka menyaksikan nih orang Ibrahim nih. Nih orang yang berani menghancurkan berhala kita. Gitu kira-kira ya. Dipanggil tuh. Alaihi annahul fa'il. Artinya nih dia pelakunya. Alaihi atasnya annahu sungguhnya tuh adalah Ibrahim fa'ilun sebagai pelaku. Fa'il itu pelaku. Jadi pelakunya nih yang menghancurkan apa? Berhalanya kaumnya. Maka di ayat berikutnya adalah qalu, ayat 62. Qalu a anta fa'alta hana bi alihatina ya Ibrahim. Qalu, berkata oleh mereka, lahu ba'da ityanihi, setelah mereka yakin tuh bahwa benar-benar nih jontrongannya nih roman-romannya si dia orang nih Ibrahim yang memang tidak menyembah Tuhan kita begitu. Ya, roman-romannya dia doang nih yang kagak ikut-ikutan nih. Begitu kira-kira. Tahu nih. Begitu. Setelah tahu tuh ityanihi, jontrotannya apa jontrongannya namanya? Hah? Ya, jontrongan itu orang jelas Ibrahim. Maka ditanya, "Anta, apakah engkau bitahqiqil hamzah?" Ada hamzah dua tuh. Kalau anta kamu, tapi ada hamzah awalnya menjadi istifham. Anta. Kalau anta kamu. Tapi ada hamzah, dua hamzah tadi. Hamzah yang pertama, anta, hamzah istifham, arti pertanyaan. Anta, apakah bukankah kamu? Apakah kamu? Ya. Dibdal lisannya alifan, maka diganti kedua dengan alif, wa tashiliha, dan dimudahkan idkhal alfin dengan masuknya alif baina musahlah di antara dua ukhra yang kedua, wa tarku dan kedua. Jadi anda fa'alta, bukankah engkau, apakah engkau wahai fa'alta hadza, yang melakukan ini, bi alihatina, dengan Tuhan-Tuhan kami, ya Ibrahim, wa Ibrahim. Jadi ditanya nih Ibrahim, ya, tentang apa? Tentang berhala yang dihancurkan. Begitu ya. Maka di ayat selanjutnya lah qala, berkata iya. Telah berkata siapa? Ibrahim. Bal fa'alahu, tapi no dia ya. Bal fa'alahu, tetapi fa'alahu, yang mengajarkan dia no. Siapa dia? Kabiruhum, berhala yang gede. Kata Ibrahim, bukan saya. No, yang gede no. Buktinya kampaknya udah lehernya. Nah, gitu bahasa kitanya. Hadza pas'aluhum. Itu ini, tanya kepada mereka, in kanu yang tikun, bila mereka tuh berhala itu semua tuh yang tikun bisa ngomong. Kata Ibrahim, bukan saya yang itu tuan raja, siapa rajanya? Namrud ya. Ibrahim, Raja Namrud. Bukan saya, no bal palahu kabirhum. No yang kerjaan no yang gede-gede no. Gitu. Ya, bukan saya. Pas aluhum, tanya no yang gede-gede. Oh, berhalanya apa? Kalau bahasa di Mekah kan ada berhala Manat Hubal begitu namanya ya. Inkan yang tikun, nanya no yang gede-gede, kata Ibrahim, kalau mereka semua bisa ngomong. Begitu. Qala sakitan an fi'lihi. Ini qala Ibrahim ini untuk meyakinkan tuh sebagai dibilang pelakunya, ya. An fa'ilihi. Maka Nabi Ibrahim menjawab, no yang gede, pelakunya bukan saya. Kan awalnya kan masyarakat nuduh dia. Sekarang Ibrahim nanya lagi, bukan saya, no yang gede, no kampak sama dia sih, bukan sama saya. Iya nggak? Kampak sama dia, no. Inkanu yang tikun, kalau mereka bisa ngomong. Tuh, ini cerita ini kita bisa sampaikan. Kalau kisah ini kan gampang. Pertama, tidak banyak penafsiran, ya. Kedua, dengan terjemah saja insya Allah kita bisa mampu. Ini terjemah jalan kan gampang, nggak banyak penjelasannya. Kita kalaupun nggak bisa bahasa Arab, tinggal searching aja Play Store terjemah tafsir lain, terjemahnya muncul itu, ya. Begitu. Jadi ini sebagai bentuk penyampaian kisah kita kepada anak-anak kita yang ada dalam Al-Quran. Jangan kita cuman bisa ngapal al-hakumut ke bawah, tapi kita kering dengan kisah-kisah yang padahal banyak kisah-kisah yang menarik yang bisa kita ambil hikmah buat diri kita, buat anak-anak kita. Termasuk ini tentang kisah bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah di tengah kaumnya yang punya berhala. Ya, udah begitu rajanya
Bugono lagi ya, rajanya adik Daya, Namrus dikenal itu, ya. Rajanya juga senang sama berhala kan susah. Kalau dakwah kita ya kalau sama rakyat doang gitu. Kayak Nabi Nuh yang lainnya mungkin bukan rajanya ikut andil, mungkin lebih gampang. Ini rajanya ikut juga begitu, ya. Maka ayat selanjutnya faraja'u ila anfusihim. Faraja'u ila anfusihim. Maka mereka kembali bitafakkur. Mereka berpikir lainnya. Faqalu innakum antumuz zalimun. Faqalu li anfusihim, maka berkata oleh mereka, innakum antumuz zalimun, bahwa kamu sekalian ya antumuz zalimun bi ibadikum man la yantiq, dengan ibadah kamu yang mana berhala itu nggak bisa ngomong. Jadi setelah Nabi Ibrahim itu bilang, bukan saya yang menghancurkan itu wahai Tuhan Raja, no yang gede-gede, begitu bahasanya, no yang gede-gede yang menghancurkan berhala yang kecil-kecil. Kenapa? Buktinya itu kampaknya di berhala yang gede. Kalau dia bisa ngomong, tuh, inkanu yang tikun. Kalau dia bisa ngomong, oh, dia tahu berhala mengapa aja ngomong, baru dipikir iya. Mereka pulang nggak bisa ngomong nih, belum bisa ngasih eksekusi, ya karena betul juga kan. Yang kampaknya ada yang gede, disuruh ngomong, ya sama aja mati kutu dia, ya. Nah, yang gede kalau bisa ngomong. Kalau nih raja ngomong berhala, mati kutu namanya. Kalau bangsanya ya kita main catur skakster, ya enggak, udah semua diam ya. Ya sama aja mati kutu. Akhirnya mereka pulang berpikir, iya ya. Kalau gua tadi bilang tuh ngomong berhala, sama aja kita ya orang blow on, begitu ya. Orang blow on. Iya Bang Yusuf. Iya kan kalau dijawab nih, sama aja gua orang blow on. Ya, emang iya sih. Berhala gua sembah nggak bisa ngomong. Kalau gua ngomong lagi sama dia, gua orang blow on namanya. Maka mereka berpikir, oh iya ya, betul juga itu ya. Berhalanya emang agak bisa ngomong. Kenapa gua sembah? Begitu kira-kira. Ya nggak? Oh, gua zalim nih. Maka itulah faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Mereka pulang bertafakur, berpikir. Ya, faqalu, maka disampaikan kepada mereka, diri mereka, bahwa mereka itu zalim. Kenapa? Bi ibadatikum, dengan beribadah man la yantiq, yang tidak bisa ngomong. Oh iya ya. Kalau kita ngomong sama dia, sama aja kita mati kutu. Sih ya kan cuma. Oh, itu digambarkan. Kemudian summa nukisu ala arusihim laqad alimta ma haula yantiqun. Apa itu Ustaz? Nakisu. Nakisu apa itu? Nikusu minallah, nukisu nakas. Apa? Summa nukisu, kemudian mereka menundukkan kepala, ya, ala ruusihim, atas kepala mereka, laqad alimta, maka sungguh alim telah mengetahui oleh kamu, ma haula yantiqun, bahwa mereka itu ya tidak bisa bicara. Mereka baru menundukkan kepala. Oh. Ya. Ayruddu ila kufrihim, mereka sebenarnya menolak dengan kekufurannya. Wa qalu wallah, demi Allah, laqad alimta, sungguh. Bila ada lakod bertemu dengan fi'il madhi maka bermakna sungguh. Maka sungguh kamu mengetahui bahwa mereka itu tidak bisa bicara, berhala itu. Ai fa kaifa ta'muruna bisu'alihim. Bagaimana kamu bisa menanya sama itu berhala? Orang bisa ngomong. Ini dialog yang luar biasa. Ya, bagaimana kita ngomong berhala? Emang dia nggak bisa ngomong? Mereka berpikir, mereka nunduk, begitu bahasa kitanya. Ini kan namanya dakwah. Dakwah langsung bilhal kepada masyarakat yang memang menyembah berhala yang nggak bisa ngomong. Nanti kita kaitkan dengan takwil masa kini. Nah, lanjutnya, qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Qala, maka berkata ia sampai Ibrahim, apa ta'buduna? Apakah kalian menyembah
min dunillah, selain Allah, ma la yanfa'ukum, yang tidak bermanfaat oleh kalian syai'an, sesuatu pun, wala yadurrukum, dan tidak juga bisa bikin mudarat, min rizqin ghairihi, daripada rezeki dan lainnya, wala yadurrukum, dan tidak bikin mudarat, syai'an, sesuatu pun, idza lam ta'buduhu, bila kita enggak menyembah dia. Ibrahim ini meyakinkan, lu enggak nyembah berhala, lu enggak akan mudarat. Ya, kalian enggak menyembah berhala, enggak akan dikasih rezeki sama dia. Orang dia juga nggak bisa ngomong, dia nggak bisa bikin manfaat, dia nggak bisa bikin mudarat. Itu berhala dulu kelihatan, ya, fisiknya, ya. Berhala sekarang bagaimana? Berhala sekarang apa saja, berhalakan apa saja yang sifat Allah, yang menyibukkan kita selain Allah, itu berhala juga. Ya, takbirnya begitu. Kalau dulu jelas berhalanya, ya, sekarang apa kira-kira? Takbirnya gimana? Sesuatu yang bikin kita lupa sama Allah, apa kira-kira sekarang ini? Bisa juga HP, ya. Ya enggak? Bisa juga HP, ya. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Tuh, kamu masih menyembah itu. Enggak bisa, afala ta'qilun. Kamu mau nyembah selain Allah. Afala ta'qilun. Apa kamu enggak punya akal? Ya. Anna hadil asnam la tastahiqqal ibad, itu berhala enggak berhak kita sembah, wala taslahu laha, enggak bikin maslahat, wa innama yastahiqullahu ta'ala, hanya saja Allah lah yang punya hak semua. Ini bagaimana kita mengajarkan kepada kita punya keluarga tentang bagaimana kepada Allah, ya. Jangan menyembah berhala-berhala dunia yang bikin kita lupa dengan Allah. Selanjutnya, qalu harrikuhu wansuruh alihatukum in kuntum fa'ilin. Nah, ini ketika mereka udah nggak bisa jawab nih orang-orang musyrik, ya, Raja Namrud dan sekitarnya, maka mereka berkata, harrikuhu, bakar oleh Ibrahim, harrikuhu, bakarlah oleh akan Ibrahim, Ibrahim, wansuru, ya, alihatukum, dan tolonglah mereka, bitahrikihi, dengan membakarnya Ibrahim, alihatukum, Tuhan mereka, in kuntum fa'ilin, bila kalian mengerjakannya. Nasrataha faja'allahu hatabal katsir wadramun nar, mereka menyiapkan khatab, kayu bakar, wadubunna, dan mereka menyalakan api, fi jamihi, dan semua itu ada kayu bakarnya, wasqau Ibrahim, dan dia melemparkan Ibrahim, waja'aluhu, dan jadikan itu mereka Ibrahim, min mahaki warmuhu fitnah, dan mereka melempar Ibrahim di kubangan api itu. Jadi mereka akhirnya nggak bisa ngomong lagi. Mereka menjawab memang berhalanya nggak bisa ngomong. Ya, mereka selalu berpikir benar itu berhala nggak bisa ngomong, tapi karena raja ini punya kuasa, gengsi. Nah, kalau dia kalah sama seorang hamba ini, seorang anak muda, Fatan tadi kan, anak muda Ibrahim, gengsi. Udah kalau gitu, ini semua masyarakatnya bakar aja raja itu Ibrahim. Mereka mengumpulkan kayu bakar, menyalakan api, dilempar Ibrahim ke tungku itu. Ya, akhirnya apa? Ayat selanjutnya, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, katakan pada kami, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau wahai api bardan, adem, wa salaman, dan bikin selamat, ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Falam tuhrik, maka engkau membakar, minhu, dari Ibrahim, ya, tidak membakar. Wa zahabat harakatiha, dan dia hilang itu, ya, bekasnya nggak ada Ibrahim, ya, nggak ada bekas. Wa biqaulihi salaman, maka selamat, salima minal mauti bibardiha, maka selamatlah Nabi Ibrahim dengan dinginnya api. Tapi jangan coba-coba, cuma kita coba, pulang, mau nabun kita nabun, ya. Ya, Bang Solan nabun, pengen ngamalin nih ayat. Oh ya,
Qulna ya narukuni bardan wa salaman. Ibrahim kita nabung yang gede itu apinya, ya kita langsung nyubar ke api. Angus kita. Tentu ayat ini ya untuk emergensi, hal-hal yang mungkin memungkinkan emergensi mungkin bisa. Bukan untuk coba-coba. Ini mah buat Nabi Ibrahim yang Allah berikan kemudahan, mukjizat, enggak mempan di api itu. Ya, enggak mempan di api itu. Begitulah perjuangan para nabi dalam berdakwah. Kita kembali kepada tadi tentang bagaimana tadi yang disampaikan berhala-berhala itu. Kalau berhala dulu nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Mungkin sekarang tahunya berhala kita mungkin HP yang lainnya mungkin bisa ngomong dia, karena kalau ada kotanya, kalau ada pulsanya, ya. Tapi kalau dia bisa deketin kita sama Allah, insya Allah baik. Tapi kalau dia HP atau jenisnya bikin kita lupa sama Allah, itu yang tidak baik. Banyakan baik apa buruknya? Tergantung kitanya, ya enggak? Tergantung kitanya. Nah, bagi anak, khususnya anak kita yang kecil, terbatas itu. Ya, bulan lalu kan sudah kasih tuh opsinya tentang membuka Think Quran. Itu yang dipakai sebagai bentuk bagaimana untuk meminimalisir anak-anak kita gandrungan gadget, gandrungan HP dengan cara mencari aplikasi-aplikasi Quran supaya dia nggak terkecoh dengan dunia yang begitu luar biasa. Nah itu diantaranya. Ya, kedua dengan cara ini kita sampaikan kisah-kisah kepada diri kita, kepada kita punya anak tuh bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim begitu luar biasa. Kalau kita dakwahnya udah enak, iya. RT kita Muslim, bener. RW kita Muslim, lurah kita Muslim, camat kita Muslim, ya nggak? Apalagi buat PJ wali kota ke Muslim, insya Allah hampir kita punya pemimpin Muslim. Tentu kita lebih dukung dalam ibadah-ibadah yang baik. Seharusnya kita tinggal merapatkan barisan, mendidik kita punya keluarga, sebagaimana dulu yang pernah kita sampaikan dalam surah Luqman. Didik tauhidnya, didik salatnya, ya, didik akhlaknya, sampaikan kisah-kisah benar. Ini kita lebih gampang. Coba kalau kita lihat kawan-kawan kita di Singapura, saja jauh Singapura misalnya, yang pemimpinnya bukan Muslim, nggak boleh nih makan mie keluar. Kita nih ujuk-ujuk mau dakwah ke sono, nggak boleh kalau belum punya referensi dari dubes. Masih ingat kemarin dulu pernah UAS diinfokan nggak boleh dakwah di Singapura. Padahal rumahnya sama Singapura dekat. Contoh kecil, bagaimana bila pemimpinnya tidak sepaham dengan tauhid kita, tentu sulit dalam berdakwah. Kita udah enak berdakwah mau kapan aja boleh, ya nggak? Mau di masjid, mau di salim, mau ya, tinggal mau kita mau ngajinya. Nah, sekarang kembali Ibrahim diantara sosok seorang nabi yang punya keturunan dari nabi. Jadi beliau banyak menyiapkan generasi-generasi orang saleh dan beliau sampaikan sini, ayo berdakwah. Ayo sampaikan kepada kita punya keluarga bagaimana mendidik putra-putri kita dekat dengan Allah. Ya. Allah tadi Allah kalam Allah dalam sifat 20 ya. Wujud qidam maqa habatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat iradat ilmu hayyan sama basar kalam. Kalam itu Allah berkalam, tidak kalamnya si manusia. Nah, itu yakinnya lagi tuh tentang kalamnya ya. Jadi kalam ini kan karena sini tahu di sini berhala, maka sampaikan dia nggak bisa ngomong seperti kita. Tapi kalamnya Allah, kalau tauhid kita Asy'ariyah Maturidiyah, kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya kita. Punya mulut, nggak sama, jangan bayangin begitu kalamnya Allah. Ya, bisa suara, beda dengan kalamnya kita. Ya. Tidak bersuara, tidak punya mulut, jadi juga. Jadi kalamnya Allah beda dengan kalam kita. Jangan kita samain itu dan tauhid. Nanti kalau gitu Tuhan kita pun berucap, tadi kan berucap gantikun. Beda ucapnya Allah, kalamnya Allah beda dengan kalamnya kita. Kalamnya Allah beda dengan kalamnya hambanya. Beda kalamnya Allah dengan kalamnya makhluknya. Manusia, malaikat yang beda. Nah, itu perlu diyakinkan juga dalam tauhid. Jangan sampai salah nanti. Allah berucap bukan, ya. Ucapnya Allah, kalamnya Allah beda dengan kalamnya manusia. Bukan tidak bersuara, tidak berkata-kata, beda dengan kalamnya. Begitu, ya. Jadi beda kalamnya Allah dengan kalamnya kita. Itulah dia Allah
yang maha segalanya, yang membuat kita punya rezeki Allah. Ya. Kalau kita menyembah berhala dunia, maka dia tidak memberikan apa-apa pada kita. Ketika sibuk dengan dunia, Allah panggil hayya 'alas shalah. Nah, begitu. Kita ambil, oh ya, jangan juga jadikan dunia sebagai berhala kita. Ada waktunya untuk Allah, ada waktu untuk keluarga, ada waktunya untuk dunia. Jangan sampai Allah di nomor sekian kan. Kalau Allah di nomor sekian kan, nanti ya udah ambil. Allah yakinkan dalam ayatnya, hal min khaliqin ghairullah. Dalam surah Fatir, hal min khaliqin ghairullah. Adakah khaliq pencipta ghairullah selain Allah? Yarzuqum minas samar, yang ngasih kamu rezeki di langit bumi. Enggak ada. Karena hanya Allah yang ngasih kita rezeki, maka mintalah kepada Allah. Begitu. Jangan terlalu berhamba kepada manusia. Ada sebuah teks yang bagus luar biasa. Wahai Tuhan, kenapa kamu gak gelisah? Ada seorang murid nanya pada gurunya, kenapa engkau gak gelisah? Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau? Apa jawab dia? Saya malu bila saya sedih. Saya malu bila saya gelisah. Karena urusan saya di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid. Jadi kita malu nih, seorang ulama ini, saya malu sedih. Saya malu gelisah karena urusan saya ada di urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya pantulkan kepada Allah, tawakal. Nah, ini tauhid lagi nih. Jadi kalau kita udah benar tauhidnya, maka kita yakinkan ketika kita gelisah, kita sedih kepada Allah. Lewat salatkah, baca Qurankah, sedekahkah, atau yang lain-lainnya. Begitu kira-kira. Jadi ini bagaimana resiko yang ditanggung oleh Ibrahim luar biasa. Ya. Dakwanya keras, ya, penguasanya juga pro dengan kekufuran, ya, bahkan dia berani menghancurkan berhala-berhalanya itu, bahkan dia masih disidang oleh Raja Namrus, bahkan nggak disidang, dibakar hidup-hidup. Namun Allah tolong, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai nar, wahai api, jadilah kamu adem kepada Ibrahim. Masya Allah. Ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitu kira-kira. Kesimpulannya bagaimana? Ayat ini semuanya yang kita sampaikan adalah tentang tauhid, tentang kita mengajarkan kepada kita punya keluarga yang memberikan kemanfaatan, yang bikin mudarat, yang bikin manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan gadaikan iman kita bertauhid selain Allah. Begitu ya. Yang kedua tadi, dakwah kita lebih enteng dibanding dakwah Ibrahim, tanpa harus berkecamuk dengan pejabat kita yang non muslim. Kita enak, tinggal bagaimana kita menata diri kita, menata keluarga kita biar dekat sama Allah, benerin akhlaknya, benerin tauhidnya, ya. Begitu kira-kira kesimpulan dari beberapa ayat yang kita baca, dan mudah-mudahan nanti jamaah bisa lagi menyampaikan kepada keluarganya, ya, tentang bagaimana tauhid, tentang dakwah Nabi Ibrahim kepada umatnya yang sungguh luar biasa, perlu dengan perjuangan. Kita udah enak dakwanya, nggak dirongrong, nggak ditekan, tinggal bagaimana kenyamanan kita, keikhlasan kita dalam beribadah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kedua, wa kana an-nasu ya'rifuna anna al-asnam hijaratun. Mereka kebanyakan manusia pada zaman itu mereka menyembah berhala. Hijaratun, berhala, kebanyakan dari patung-patung, ya. Wa kanu ya'rifuna anna al-hijara la tasma'u. Mereka sudah tahu berhala itu yang mereka bikin itu dari tembok, ya, dari patung itu la tasma'u, enggak dengar, wala tantiku, dan juga enggak bisa bicara. Mereka tahu itu, ya. Wa kanu ya'rifuna anna as-sanam akbar aidan hajar. Mereka juga yakin bahwa berhala yang gede juga nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, tapi karena semuanya
mungkin tauhid hidayah belum sampai sehingga mereka menyembah sesuatu yang memang nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Mudah-mudahan kita, anak kita, Allah gampangin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita bisa wafat husnul khatimah. Amin ya mujibas sailin wallahu a'lam bishawab.